Situasi kayak gini sih memang benar-benar cukup berat untuk para investor ya, terutama mungkin investor pemula. Di setiap perang pasti ada peluang. Masih sangat jadi minoritas. Tapi kalau kita ngobrol sekarang dengan awareness para perempuan yang aku lihat semakin tinggi ya untuk mau belajar atau melek keuangan, banyak keunggulan apa yang bisa diterapkan di pasar modal. Kita sebagai perempuan, apakah mungkin instingnya yang terasa jadi lebih kuat gitu? Iya. Atau apa sih energi feminim yang Mbak Priska gunakan gitu saat berinvestasi? Daya tawarnya tinggi ya di market. Oh si istri udah semangat banget nih belajar saham, udah ikut seminar, udah buka rekening saham. Tapi ternyata keputusan tetap di suami, nggak boleh. Minca kalau misal nih aku ngajuin pinjol misal 100 juta kayak gitu, terus wise nggak sih aku investasiin di saham dengan harapan dapat dividen yieldnya sekian, target kenaikan harganya sekian. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Apalagi di tengah situasi global yang tidak menentu ini, banyak market juga lagi tidak menentu ya nampaknya. Oleh karena itu langsung aja yuk kita curhat dengan sosok yang satu ini yang biasa dikenal sebagai Mince kayaknya nih ya. Kita langsung ngobrol dengan Mbak Priska Devi Hoirina. Bener ya Mbak Priska ya? Iya, betul Mbak Priska. Yang kalau kita bisa kenal, ini adalah co-founder dari akun @ngerti saham. @ngerti saham. Terus udah gitu juga suka ngebalasin curhatan netizen sebagai Mince nih ya, sosok dibalik dari @ngerti saham itu sendiri. Sebelum ngomongin tentang situasi global saat ini, aku juga pengen tahu deh kabarnya portofolio Mbak Priska dulu nih, gimana nih kabarnya nih di situasi saat ini? Kalau ditanya Porto sih sebenarnya nasibku sama sih seperti teman-teman se-Indonesia Raya ya, semua rata-rata portonya masih merah. Ya termasuk juga aku saat ini ya, maksudnya beberapa emiten yang aku pegang pun ya kayaknya hampir semua merah, alias nyangkut ya. Oh banyak yang nyangkut juga ya. Banyak tapi kan yang nyangkut. Mbak Priska ini nggak cuman di market Indonesia kan, saat ada ini ya, di ada beberapa global tadi, market juga. di global juga kan. Tadi disebutkan sempat di Amerika Serikat juga, US, terus di Saudi Arabia sama China saat ini. Gimana, ada perbedaan dan persamaannya? Perbedaannya mungkin Indonesia karena mungkin selain dari tekanan global, isu-isu dalam negerinya juga ikut menyumbang sih ya untuk tekanan ISG sendiri. Kalau di global sendiri sih aku lihat kayak market Arab, terus US ya apalagi ya itu udah pasti kena dampak ya dari eskalasi sekarang. China juga ya, walaupun nggak semua emiten, tetap ada beberapa sektor yang menurutku ya masih jadi peluang ya di global market saat ini. Dan sebenarnya mayoritas market-market yang sekarang ada di global ini semua dipengaruhi oleh situasi saat ini, perang itu ya? Situasi geopolitik sekarang ya, terus juga yang belum mereda ya sampai detik ini, aku rasa memang masih jadi pengaruh utama semua market ya, termasuk Indonesia. Kalau ke Indonesia sendiri gimana sih impact-nya sejauh ini? Impact-nya sangat jauh. bukan sejauh ini lagi. Aduh, sedih banget. Bukan sejauh ini lagi tapi jauh gitu. Kalau kita lihat IHSG per hari ini aja itu udah di ambang 7.000 ya. Artinya maksudnya dikit lagi kalau turun ya di bawah 7.000 lagi gitu. Kita udah hampir sentuh 9.000 tapi di bawah terjun lagi gitu ya. Situasi kayak gini sih memang benar-benar cukup berat untuk para investor ya, terutama mungkin investor pemula yang secara psikologis di market belum begitu terbentuk ya secara mental, psikologinya. Jadi mungkin agak shock ya kalau Gen Z sekarang nyebutnya kayak gitu. Jadi dar-der-dor gitu, market dar-der-dor banget nih gini. Tapi ya memang beginilah faktanya gitu. Memang market kita semua, market negara manapun, apalagi kita juga negara berkembang, jadi udah otomatis ya dar-der begini marketnya. Tapi ya mau gimana, memang situasinya secara global sama semua. Artinya kan Indonesia tidak sendirian. Yang aneh kan justru kalau cuma negara kita gitu, tapi market negara lain baik-baik saja. Tapi ini ya semua sama rata aku rasa. Nah dengan situasi saat ini ya, yang global lagi carut-marut kayak gini, strategi apa sih Mbak yang akhirnya Mbak Priska terapkan gitu? Di saat market kayak gini sebenarnya sebaiknya ya kita
nggak agresif dulu di market. Artinya mungkin untuk teman-teman yang tadinya aktif trading, mungkin yang daily trading atau yang swing segala macam, mungkin kurangi sedikit lah agresifnya. Artinya kita harus perbanyak liquid cash. Ya, liquid cash ini kan berfungsi ketika ya menghadapi situasi yang benar-benar tidak pasti seperti sekarang, tiba-tiba nanti market anjlok lagi dari luar, kita masih punya cash untuk bisa, bahasa Gen Z itu serok ya istilahnya, beli lagi di harga bawah. Jadi money management di momen-momen seperti sekarang itu harus ketat banget. Jangan sampai all in di satu saham tapi kita masuk perlahan aja. Anggap aja kayak kita sedang dollar cost averaging atau sistem DCA di saham-saham yang saat ini jujur banyak sekali diskon di IHSG ya. Ini tuh kayak lagi flash sale-nya ini ya, kalau mall itu ada flash sale gitu ya, saat inilah market kita sedang flash sale banyak di emiten-emiten. Iya, diskonnya lagi banyak Iya, besar-besaran ya. benar. Jadi harus jaga, harus punya cash tetap untuk bisa beli emiten-emiten yang lagi turun harganya gitu. Kayak sektor perbankan itu juga lagi diskon banget itu ya? udah sangat terlihat itu dengan peluang, jelas. Itu peluang besar atau nggak kalau menurut Sebenarnya perbankan itu kan salah satu sektor yang defensif ya, artinya ketika market nanti sudah mulai membaik, sektor-sektor defensif seperti perbankan ini udah pasti recovery-nya itu paling awal, paling pertama. Jadi tergantung cara kita melihat atau POV kita masing-masing ya. Kalau aku melihat sih justru sekarang memang momentumnya mumpung lagi diskon, misal kayak perbankan, kita analisa ya sesuai analisanya masing-masing, lebih prefer mau beli bank apa selama harganya secara year to date aja kan saat ini banyak yang sedang turun, ya udah silakan beli cicil bertahap aja, jangan langsung all in gitu. Oke. Nah, strategi yang sama juga diterapkan ke market US nggak sih? Tadi kan Mbak Pita juga megang market US ya. Sementara kan market US tuh nggak cuma lagi terdampak situasi perangnya di dalam negaranya juga lagi chaos kan gitu. Benar-benar. Ya di Amerika sendiri sebenarnya mirip-mirip kayak kita ya. Maksudnya dalam negerinya juga sedang chaos, global marketnya ditambah lagi gitu. Ya banyak juga saham-saham US yang aku rasa sebut aja mega cap, saham-saham mega cap ini kayak Meta, Microsoft, Apple, Nvidia ya dan teman-temannya lah yang mega cap itu saat ini lagi diskon. Dari sisi harga tertinggi ya, kalau kita compare all time high-nya dengan harga sekarang itu semuanya lagi diskon. Jadi ya kalau teman-teman memang merasa fundamentalnya kinerjanya masih oke, ya why not untuk beli gitu. Tinggal kita ya udah tinggal tunggu market membaik, juga biasanya saham-saham kalau misal kayak di US yang sektor tekno kayak gini balik lagi nanti harganya. Jadi ya main sabar aja lah kita. Iya. Kayaknya kuncinya sekarang itu ya. Iya, mau market manapun. Nggak bisa kita mengharapkan cicil sekarang bulan depan langsung kembali recovery naik cepet, enggak ya. Yang penting kita udah bisa dapat harga bawah aja itu udah privilege di market gitu. Karena misal kapan lagi misal kita ngobrolin IHSG lah, di saat sekarang kapan lagi lihat BBCA harga under 7.000 misal, yang pernah sampai 10.000 sekarang di bawah 7.000 gitu. Kalau kita tahu misal itu barang bagus, harga diskon, ya pasti kan akan beli, tinggal sabar aja nunggu harganya naik lagi gitu. Nggak usah diplototin terus tiap hari, wah ini gimana naik turun, stres yang ada. Karena kan kita lihat sendiri berita-berita juga belum ada kabar baik ya. Terus situasi global juga kayaknya belum ada kabar baik juga. Jadi kalau ngeliatin tiap hari, aku rasa makin ini stres sendiri nanti. Ya stres nanti psikologinya, waduh jadi deg-degan terus tiap hari. Padahal kan investasi kan harus nyaman, harus tenang gitu ya. Selama beli saham yang tepat ya, analisa benar-benar dianalisa, tahu kinerja atau fundamentalnya, aku rasa udah tinggal tunggu waktu aja. Jadi kesabaran memang menjadi kunci ya. Iya, ya gampang-gampang susah ya. Kalau aku mungkin karena di market udah 15 tahun lebih, ngomong sabar tuh gampang gitu ya. Tapi kalau yang menerima mungkin Gen Z baru mulai terjun, lagi floating loss gitu kan pasti wah, ngomong sabar gampang banget nih kayaknya, lihat floating loss aja udah gemeter gitu, udah kerja udah nggak fokus kayak gitu. Udah cenut tuh kan ngelihatnya. Tapi ada yang sempat cut loss juga nggak sih di situasi kayak gini?
Untuk saat ini jujur aku belum ada. Ya, jadi aku masih tetap stay calm. Kalau ada liquid cash aku nambah gitu, serok lagi mumpung harga ini. Kalau nggak ada ya udah aku nonton aja. Oh gitu ya. Aku jadi penonton aja kalau lagi nggak ada cash. Ya. Dan situasi yang sama juga di China sama Saudi Arabia juga sama ya. Di market global pun aku rasa volatilitasnya sama ya. Walaupun memang ya tetap ada beberapa sektor yang menjadi peluang ya, misal kayak di China gitu, market kayak kendaraan listrik kayak gitu sekarang mungkin lagi naik nih sektornya, karena kan BBM kendaraan kan naik segala macam, jadi EV lagi melambung misal di Cina. Terus misal kayak di Saudi Arabia oil and gas kayak Aramco kayak gitu ini lagi naik-naiknya. Jadi tetap sih di setiap perang atau krisis itu tetap ada peluang. Dan setiap masing-masing negara kayaknya punya ininya sendiri punya ya, sektornya masing-masing ya. Kalau Indonesia nih sektor andalannya? Indonesia sebenarnya kalau dibilang sektor yang masih saat ini dapat peluang ya sama kurang lebih ya kayak di oil and gas, terus mining yang pasti akan terdampak walaupun tidak secara langsung ya dari eskalasi ini tetap ada. Tapi di Indonesia sebenarnya sektor defensif pun sangat jadi peluang kalau saat ini harganya terdiskon. Oke, jadi itu adalah sektor-sektor yang kayaknya mempunyai daya tahan yang kuat, ibaratnya sektor yang tahan banting gitu ya. Betul, recovery-nya paling cepat global ini. Ya consumer good yang mungkin dikaitkan dengan MBG, mereka yang support dengan MBG itu mungkin juga bisa dimasukin watchlist ya, maksudnya dilirik oleh investor kayak gitu. Oke. Berarti kalau tadi dari cerita Mbak Friska lebih strategi itu sekarang nyerok ya, bukan nahan cash. Sekarang cash tetap jaga liquid cash sekitar 20-30% dari total aset di Porto. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk serok ya aku tetap cicil. Oh gitu ya. Jadi tetap melihat kalau ada peluang ya udah ini ya karena diambil. Lagi-lagi di setiap perang pasti ada peluang. Oke. Di setiap perang ada peluang. Iya sih ya. Maksudnya kita tetap bisa meraih cuan juga gitu tetep, di situasi-situasi kayak gitu. Tapi untuk manajemen cashnya sendiri Mbak Friska gimana sih? Nah, cash ini aku emang jaga ketat, paling enggak tetap punya liquid cash di 20% ya dari total aset yang kita punya di portofolio gitu. Jadi misal rekan-rekan teman-teman punya RDN katakanlah mungkin 10 juta gitu ya, usahakan mungkin liquid cash-nya sekitar 20%, sisihkan 2 juta gitu. Jadi pokoknya untuk jaga-jaga aja, namanya juga dana jaga-jaga ya untuk money management. Sewaktu-waktu market tiba-tiba ini lagi turun lagi semakin dalam, nah kita masih bisa serok lagi di harga yang lebih dalam lagi gitu. Yeah. Maksudnya cash is still the king lah ya. Iya, tetap penting untuk ngejaga ya biar nggak jadi penonton, karena ya itu lagi misal kayak aku pas lagi nggak ada cash, situasi kayak gini kan kita cuma bisa nonton berita, nontonin market udah, tapi nggak bisa beli, nggak bisa serok karena cashnya nggak ada gitu kan, sayang banget. Dan Mbak Friska tuh emang jenis investor yang jarang cut loss ya katanya, bener gak sih? Iya. Itu gimana? Apa pertimbangannya gitu? Karena mungkin aku udah nggak concern trading ya, karena kan aku concernnya saat ini mungkin lebih ke risk profile-nya tuh jangka panjang, jangka menengah. Jadi saham-saham yang aku pilih pun emiten-emiten bukan yang berdasarkan volatilitas atau grafik doang, tapi memang berdasarkan kinerja fundamental perusahaan itu. Jadi as long as fundamentalnya nggak berubah atau ya minimal nggak ada perubahan yang signifikan, ya aku tetap hold. Oke, jadi ketika memang memilih suatu emiten tuh emang udah tahu ini akan buat jangka panjang gitu ya. Iya betul ya, at least misal kita ngincer dividennya juga nih gitu, ya udah misal dividennya kita udah ngelok nih tahun ini 7%, kan lumayan gitu, jadi ya nggak perlu cut loss gitu. Selama memang perusahaannya bertumbuh, saat ini memang ya kondisinya semua sama rata lagi turun gitu ya, nanti juga pasti naik lagi. Tapi berarti kesabaran Mbak Friska tuh luar biasa ya. Udah bukan level sabar tingkat dewa, tapi lebih ke tingkat dewa dewi. Bukan, lebih ke bodo amat gitu dengan volatilitas jangka pendek tuh udah ya udahlah bodo amat gitu, karena aku fokusnya nanti untuk jangka panjang. Aku ngarepin dividennya sebagai passive income, kenaikan harga sahamnya aku targetin untuk jangka panjang. Jadi mau dia bergerak naik turun drastis jangka pendek,
so far aku udah cuek ya, karena mungkin udah melewati fase-fase sebagai pemula ya, yang dulu dikit-dikit deg-degan tiap hari naik turun kayak gitu ya. Fase itu maksudnya udah kulewati gitu. Kalau melihat dia emang targetnya selalu jangka panjang, ada ditargetin berapa tahunnya gitu nggak sih, atau enggak sih, ngeliatin aja gitu ya gimana marketnya? Senaiknya targetku aja. Misal nih aku beli emiten gitu, target kenaikannya 20%. Ya kalau udah shift 20% aku jual. Nanti perkara mau beli lagi di harga yang lebih rendah, nunggu, atau cari emiten lain yang harganya mungkin lagi turun gitu. Jadi aku sih nggak matok harus pegang 5 tahun, pegang 10 tahun itu enggak, tapi berdasarkan aku punya target kenaikan berapa persen baru aku jual gitu. Di awal tahun 2026 ada yang udah sempat ngeraih belum cuan? ada. Belum ada yang panen cuan. Belum ya. Makanya nih emotnya nangis ya. Jadi kalau teman-teman juga lagi harap-harap cemas atau cenut-cenut sama ya. Sama. Paling kan mungkin awal tahun ya banyak yang ngandelin dividen ya buat cuan kita, karena ya harga sahamnya kan lagi pada turun. Tapi ya at least dividen ini jadi penyejuk. Sedikit penyejuk lah untuk para hati investor ya. Wah lumayan awal tahun masih dapat uang jajan dari market kayak gitu. Kayaknya yang panennya akhir tahun kemarin ya, akhir tahun 2025 masih. Ya aku banyak panen akhir tahun kemarin, apalagi dari US market. Masya Allah tabarakallah kalau kita bilang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Gitu, jadi justru US market yang di akhir tahun kemarin. Tapi kalau secara general gitu, secara umum gitu ya, ngelihat market Indonesia sendiri, kira-kira di tengah situasi tekanan global saat ini, apakah tahan banting nggak ya gitu? IHSG kita tuh sebenarnya tahan banting sih. Maksudnya bolak-balik diterjunkan ke 7.000, di bawah 7.000, balik lagi ntar ke 8.000 ya, kayak bola pingpong ya, bolak-balik gitu. Makanya bisa dibilang ya sebenarnya sih pondasi IHSG harusnya kuat ya. Kondisi ekonomi ya kita jauh lah dikatakan Indonesia nanti bakal ada netizen yang bilang apa bakal kayak Venezuela atau semacamnya, kayaknya jauh lah kondisi itu. Apalagi kan kita negara berkembang, IHSG aja masih banyak analis yang memproyeksikan ya bertumbuh positif ya di akhir tahun sampai mungkin 5-10 tahun mendatang, itu nggak menutup kemungkinan kan di atas 10.000 untuk IHSG. Jadi ya memang situasinya seperti saat ini, semoga sih justru investor domestik ini yang bisa borong nih emiten-emiten dalam negeri, jadi kita nggak ketergantungan sama investor asing terus. Ya, jadi yang akan bisa memperkuat tuh justru investor domestiknya ya. Karena kan emang kalau kita ngomongin bursa Asia sendiri, semuanya juga lagi nggak baik-baik aja betul. Kan. Dan kalau menurut Mbak Priska, Indonesia posisinya di mana nih kalau di bursa Asia ini? Indonesia kalau dibandingin dengan negara-negara Asia lain ya, dibandingkan negara ASEAN lain, mungkin lebih spesifik ASEAN ya, kita sebenarnya cukup oke ya. Maksudnya dari sisi jumlah emiten kita udah banyak, hampir 1.000 kalau nggak salah sekarang gitu ya. Walaupun memang mungkin yang turun ya nilai transaksi ya, karena kan kondisinya kayak gini kayaknya hampir semua nilai transaksi bursa-bursa negara manapun juga sedang turun. Tapi kalau bicara konteks secara sisi ekonomi, kita juga masih oke harusnya ke depannya. Terus kita juga masih punya potensial jumlah IPO emiten ke depan, targetnya masih banyak ya yang ditargetkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jumlah investor pun juga masih terus bertumbuh ya. Kalau kita lihat kan dari tahun ke tahun, wah luar biasa pokoknya nih. Supporter utamanya Gen Z. Itu ya anak-anak muda sekarang kan semangat investasi. Nah ini semoga sih harapannya benar-benar jadi pondasi kuatnya IHSG kita ke depan gitu. Jadi ya jumlah emiten bertambah, ya jumlah investornya juga harus bertambah gitu. Nah berarti kalau memang ada harapan akan semakin bertambah, berarti momen sekarang ini apakah juga jadi momen yang pas gitu? Takutnya ada yang ragu-ragu gitu ngelihat situasi saat ini. Ya kalau dibilang momen yang pas, aku bisa katakan yes. Ya ini tuh ya tadi aku bilang ada flash sale di market, tapi kan risk profile orang beda-beda ya. Ada yang menanggapi situasi kayak gini, aduh takut ntar udah nyemplung, marketnya makin turun nyangkut dalam gitu. Tapi ada juga yang mungkin beranggapan pemula,
ya udah mumpung harga saham lagi pada turun, serok tipis-tipis. Jadi sebenarnya sih waktu-waktu seperti inilah momen kalau kita mau jadi orang kaya baru di market. Karena tinggal beli harga saham yang lagi diskon, udah tinggal aktivitas seperti biasa, market membaik, ya pasti IHSG kita kan juga akan membaik. Oke, jadi highlightnya adalah ini momen yang juga tepat kok gitu ya, betul. Buat para pemula yang emang pengen coba. Tapi yang mau coba pun mentalnya harus kuat nih kayak Mbak Friska. Gimana tuh Mbak Friska membangun mental yang kuat ini? Wah, ini sambil menghela nafas ya, maksudnya berat banget. Iya, kalau ngobrolin mental di market itu kan nggak mungkin dengan instan ya, orang pemula langsung punya psikologis yang bagus ya, ada tapi perbandingannya mungkin 1:10 kayak gitu kalau ibaratnya aku bilang. Kita harus paham dulu nih ya risk profile kita di market saat ini, concernnya mau untuk jangka pendek atau jangka panjang, biar nanti nggak salah pilih emiten atau saham yang mau kita beli. Karena kalau kita cuma mau trading ya kita ngandelin aja grafik, analisis teknikal ya yang kita pakai. Nanti beda cerita kalau saat ini mungkin profil risiko kita lebih ke konservatif. Jadi mungkin cocoknya untuk yang jangka panjang kayak gitu. Ya kita harus mengandalkan analisa fundamental ya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin memang mau trading jangka pendek. Jadi harus tahu dulu profil risiko kita sendiri yang tahu gitu. Kalau kita kayaknya dikit-dikit panikan, nggak tenang kerja, makan, mikirin saham, ya mungkin cocoknya jangka panjang aja dulu gitu, atau jangka menengah. Jangan memaksakan untuk FOMO untuk trading, kan yang jadi masalah kan kebanyakan generasi sekarang FOMO, katanya trading cepet cuan segala macem, ya akhirnya dia malah keteteran, kerjanya jadi nggak fokus, mikirin saham terus bolak-balik ngecek gitu, nggak bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus paham betul bahwa investasi itu harus pakai uang dingin. Nah ini nggak boleh keliru ya, artinya kalau kita memang belum ada uang yang benar-benar nggak akan dipakai mungkin ya at least setahun ke depan, tahan dulu, berarti nggak usah memaksakan untuk terjun investasi. Minimal mungkin buka rekening saham dulu tapi nol. belum deposit gitu. Jadi itu dulu, harus paham ini uang dingin, nggak bisa kita mengharapkan beli saham sekarang bulan depan naik. Jadi ya udah nggak boleh pakai uang yang memang digunakan untuk sehari-hari. Kemudian kita juga harus paham, belajar ilmu ya. Kalau mau punya psikologi yang bagus, ketidaktahuan atau mungkin kekhawatiran orang untuk terjun ke market, ya itu karena mereka merasa mungkin belum ada ilmunya. Padahal manajemen risiko ya paling gampang lah di market ya. Risikonya itu paling bisa diminimalisir, yaitu tadi dengan kita belajar minimal basic pasar modal, cara sistem kerjanya kayak gimana, minimal itu yang teman-teman harus tahu. Nggak harus jadi expert ya, harus semua dikuasai fundamental teknikal, nggak harus, tapi minimal basic dulu. Itu aja sebenarnya 3 poin itu yang bisa membantu kita belajar ya, punya mental atau psikologi yang bagus di market. Ya, jadi dengan kita bisa paham tuh kita nggak cuma sekedar ngikut-ngikut ya. Mungkin yang bikin kita sering khawatir ketika karena nggak tahu emiten saham tuh juga ngikut-ngikut aja. Betul, gitu ya, ketidaktahuan itu yang sebenarnya jadi awal bumerang untuk investor pemula yang akhirnya berujung FOMO. Dan tadi kan kita juga harus tahu karakter risk profile, terus udah gitu mau ngikut yang apa sih aliran mana gitu kan. Kalau Mbak Friska alirannya? Aku dulu alirannya masih technicalist, artinya kan masih sering trading. Karena dulu kan aku awal mulai itu kan masih muda ya, waktu masih kuliah, usia 18 tahun. Jadi merasa belum ada tanggungan, belum ada tanggung jawab atau beban anak lah, dana pensiun segala macam. Tapi seiring waktu kan yang namanya profil risiko itu pasti bisa berubah, menyesuaikan kondisi kita ya, entah itu kondisi tanggung jawab, beban hidup kita mungkin ya. Itu ternyata sangat mempengaruhi. Usia juga sangat mempengaruhi pastinya ya, karena aku rasa semakin bertambah usia kita alias kita tambah tua nih ya, biasanya kita akan punya kecenderungan yang tadinya agresif mulai geser ke konservatif. Yang tadinya mungkin kita memang oke nih, kita belajar trading, praktek trading, cuan segala macem, ya ada kalanya, ada fasenya kita akan sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin rumah segala macam, nggak akan sempat untuk trading walaupun ilmunya kita punya.
tapi secara kapasitas waktu kita udah nggak lagi punya, kan nggak match ya, ilmu punya waktu nggak ada, nggak, jangan memaksakan. Ya udah, mau nggak mau kita geser ke konservatif, long term aja nggak masalah. Toh yang penting kan nantinya ujung-ujungnya tetap kita punya target profitnya sekian-sekian gitu. Wah, dalam sekali ya. Jadi kita harus merefleksikan ke diri kita sendiri ya. Bagaimana situasi dan kondisi, betul, situasi mental kita saat ini tuh lebih kemana gitu. Dan itu bisa nanti tinggal dicocokkan gitu. Pengen pakai aliran biar yang mana. Biar gak memaksakan ya. Apalagi kan kalau kita ngomongin sebagai investor perempuan sendiri juga punya banyak peran ya. Banget. Nggak hanya di mungkin di luar, di dalam. Betul. Gitu kan. Gimana nih sebagai investor perempuan tuh ada pandangan tersendiri nggak sih perbedaannya ketika masuk ke market ini? Mungkin stigma investor perempuan di Indonesia itu kan belum begitu banyak ya. Ya perempuan dikenal sebagai sosok ya paling lah investasi mereka emas, LM, ya kan terkenalnya itulah kalau di Indonesia. Yang terjun sebagai investor saham memang saat ini mulai banyak, tapi bayangkan dulu pas zamanku di 2010, wah itu sangat amat jadi minoritas lah. Kaum perempuan ya, cewek investasi saham itu dianggap wow kayak gitu. Jadi benar-benar deh kalau wanita sekarang aku menuntut banget untuk mau melek keuangan, karena mau nggak mau kita juga belajar jadi independent woman gitu, yang artinya ya walaupun mungkin saat ini aku udah berumah tangga, udah punya anak, teman-teman di luar sana juga banyak yang sudah berumah tangga, punya anak, kita tetap punya income sendiri nih, misal dari investasi gitu ya, sekedar untuk jajan ya, wanita mau ngopi, mau nyalon, lumayan kan ya, beli skincare. Kalau tercover dari cuan kita investasi kan lumayan, artinya maksudnya suami tetap ngasih jatah bulanan tapi bisa kita saving gitu jatahnya, kita ambil aja dari cuan yang kita dapat gitu. Jadi nggak tergantung banget gitu, misal hanya sekedar untuk beli yang ringan-ringan lah gitu. Mbak Friska kan udah terjun ke market tuh dari tahun 2018 ya? 2010. Bahkan 2010. Iya, 2010. Ada gak sih perbedaannya antara sebagai investor perempuan di tahun 2010 dengan di tahun sekarang? Seberapa besar market itu ramah gitu terhadap investor perempuan atau terbuka gitu? Ada perbedaannya nggak? Perbedaannya jauh banget. Dulu benar-benar masih kelihatan minoritasnya banget. Karena kelihatan dari mana? Tiap misal aku datang seminar nih di era 2010 kan jarang banget ya yang ngadain seminar-seminar keuangan, saham gitu. Yang datang yang cewek-cewek mungkin ya nggak bisa lah dihitung jari ya di zaman itu. Waktu IHSG mungkin masih 3.000-an saat itu, satu lot masih 500 lembar saat itu ya, kalau sekarang kan udah 100 lembar, masih sangat jadi minoritas. Tapi kalau kita ngobrol sekarang dengan awareness para perempuan yang aku lihat semakin tinggi ya untuk mau belajar atau melek keuangan, banyak ya, lihat aja yang ikut RUPS. Sekarang udah kelihatan yang kemarin-kemarin viral RUPS apa itu, BRI apa BCA itu, yang antriannya mengular, itu cewek-cewek banyak banget ternyata yang ikut antri gitu. Artinya apa? Kan berarti semakin kesini memang kesadaran atau awareness para wanita ini, entah yang single atau udah berumah tangga, untuk mau memperbaiki sisi ekonomi ataupun keuangan mereka dengan berinvestasi di pasar modal, khususnya saham, itu jauh sangat meningkat drastis. Dan ini bagus dong tentunya ya, kalau bisa malah 50-50 lah sama laki-laki gitu, biar nggak jadi minoritas lagi. Bener-bener gitu. Biar nggak kesannya tuh market itu cuman buat maskulin aja gitu bener. Kan padahal sekarang kan ibu rumah tangga aja udah bisa investasi di pasar modal. Jadi ya jangan mau kalah lah sama yang laki-laki gitu, walaupun di rumah dasteran sekarang udah bisa jadi investor saham. Langsung bisa lihat chart meskipun dasteran ya kan. Iya kan ya kan. Gak apa-apa. Gaya hidup sekarang kayak gitu, yang positif gitu, nggak apa-apa dasteran gitu. Yang penting ya RDN kita naik terus. Cocok. Tapi ada tantangan tersendiri nggak sih Mbak untuk yang sekarang ini di market? Tantangannya mungkin lebih ke stigma gimana ya. Perempuan tuh kan mungkin nggak semua kan working mom ya, misal yang udah punya anak kayak gitu. Jadi mereka kadang mikir modalnya gimana nih, susah dari mana gitu, cuma ngandelin misal income dari suami gitu, tapi pengen juga punya modal yang banyak kayak gitu. Tapi justru akhirnya kan dari belajar investasi itu perempuan mikir, wah gimana nih cara nyari mungkin side income
yang bisa buat nambahin modal kita investasi, entah itu jualan online lah atau jualan real gitu atau segala macam. Akhirnya berangkat dari investasi itu para perempuan akhirnya semangat untuk nyari income biar nggak cuma ngandelin income dari suami kayak gitu. Jadi ada banyak jalan atau cara untuk kita bisa mengumpulkan modal. Betul, ya. Betul, walaupun kita mungkin di luar sana merasa cuma IRT kayak gitu, padahal banyak jalan menuju Roma lah, banyak jalan menuju merdeka finansial dari pasar modal. Bener-bener. Dan sebagai perempuan nih, kira-kira punya keunggulan apa yang bisa diterapkan di pasar modal? Kita sebagai perempuan, apakah mungkin instingnya yang terasa jadi lebih kuat gitu? Iya. Atau apa sih energi feminim yang Mbak Priska gunakan gitu saat berinvestasi? Daya tawarnya tinggi ya di warga. Kita kalau nawar kan pasti ini ya. Kalau di pasar aja kan cewek, ibu-ibu, mama aja kalau nawar kan kadang kekeh ya. Iya, enggak, ini segini mah harganya kemahalan. Itu ternyata bisa diterapin di saham kayak gitu. Gimana tuh? Ya artinya misal kita mau kombinasikan dengan analisa fundamental, kita lihat harga sahamnya segini gitu, wah kayaknya ini dihargai mahal ini saham, harusnya mungkin kalau dilihat dari fundamentalnya, value intrinsiknya harusnya segini gitu, tawar lebih murah gitu, ya udah nunggu diskon dulu harga segini baru beli. Itu kepake juga sebenarnya daya tawar kita di market, di pasar tradisional kita pakai di market saham, itu sebenarnya bisa berguna. Tinggal kita kombinasikan dengan analisa keuangan lainnya gitu. Itu keunggulannya nih ya buat para investor perempuan. Ya jadi kan perempuan kan prinsipnya kita beli di harga murah, semurah mungkin ya, dengan kualitas yang bagus gitu. Nanti kita jual kalau harga udah naik lah pastinya. Kan nggak mau rugi, jadi kita tega-tegaan tuh kalau menawar. Prinsip dagangnya cewek masuklah di situ. Oh iya benar-benar. Tapi kalau misalnya ngelihat dari perempuan-perempuan gitu ya, Mbak Priska, mungkin ada teman-teman juga yang perempuan, apa sih hal-hal yang emang harus dipelajari ya atau diperhatikan gitu bagi para investor perempuan yang mungkin ada kadang beberapa miss gitu saat mereka terjun ke market? Apa aja sih yang perlu mereka perhatikan? Iya, sebenarnya yang perlu diperhatikan yang pertama, kalau yang single sih mungkin nggak masalah ya, artinya mereka nggak butuh persetujuan siapapun ya untuk memulai start invest. Tapi yang sering aku jumpai, entah itu dari circleku sendiri ataupun DM netizen, ini lebih ke pasangan ya, maksudnya kontra gitu. Oh si istri udah semangat banget nih belajar saham, udah ikut seminar, udah buka rekening saham, tapi ternyata keputusan tetap di suami, nggak boleh. Itu jadi salah satu yang perlu teman-teman wanita perhatikan. Jadi harus komunikasi dulu. Buat yang single aku rasa tidak masalah, tapi yang udah berpasangan ini mau nggak mau harus menyelaraskan kan ya visi misi mereka. Terus kenapa, biar bisa sama-sama ngerti kalau mau investasi saham tuh risikonya gini-gini segala macam, jadinya diizinin gitu. Karena banyak akhirnya yang nggak jadi atau nyalinya menciut ya karena tidak direstui sama pasangannya. Itu yang sering terjadi di circleku sendiri. Itu real, faktanya ada dan nggak cuma 1-2, banyak gitu. Akhirnya mereka ya udahlah mau nyobain saham, suami nggak approve kayak gitu, balik lagi ya udah emas aja deh kayak gitu. Jadi kayak udah nyerah duluan sebelum berperang. Betul. Ya. Kalau mau diem-diem ya takut jadi pemicu konflik rumah tangga. Bener sih. Jadi akhirnya banyak ya udah para perempuan istri yang ngalah. Kalau Mbak Priska bisa memberikan pesan gitu ya kepada para lelaki gitu. Iya nih untuk para bapak-bapak. Para bapak-bapak apa nih Mbak? Iya, untuk para suami di luar sana, bapak-bapak ya, kalau misal ada istri yang memang sudah ada kemauan belajar investasi pasar modal, aku rasa sih tolong didukung dulu. Dilihat dulu, kalaupun belum berani dikasih modal besar, kasih aja modal yang receh-receh dulu ya, under 1 juta gitu mungkin. Lihat dulu lah perkembangannya nanti seperti apa, baru memutuskan untuk lanjut atau enggaknya gitu. Karena belum dicoba udah langsung cut dulu, nggak approve gitu. Iya sih, kebayang sih kita udah excited, udah pengen coba, tiba-tiba dibuat jatuh kan pasti langsung demot kan. Jadi, rasanya. Akhirnya banyak juga tuh follower ngerti saham yang mereka cuma follow, baca-baca tapi ternyata nggak praktik.
Karena itu tadi salah satu faktornya, suami belum ACC gitu. Ya. Jadi Mbak Friska ini kan memang juga di balik layar dari akun Ngerti Saham kan, menerima banyak curhatan netizen. Wanita banyak sekali yang curhat. Oh iya. Sejauh ini yang paling jauh deh Mbak. Curhatan apa yang mungkin bisa jadi pelajaran juga gitu buat kita semua di sini? Yang paling jauh itu dan mayoritas FOMO sih Mbak. Ya, hampir semua DM itu mereka curhatnya tuh porto nyangkut di saham A sekian. Ada yang itu ternyata bukan uang dingin, dia pakai uang yang memang akan digunakan tapinya nyangkut. Itu nggak cuma 1-2, banyak ternyata. Nah, FOMO ini sebenarnya jadi sayang, kasihan aja gitu pemula-pemula yang terjebak FOMO ini. Harusnya ya gimana ya, mungkin itu memang salah satu fase belajar kita berinvestasi di pasar modal, tapi kok aku rasa kok belajar nggak 1-2 orang, ini banyak banget gitu yang jadi korban FOMO. Jadi apa yang salah gitu, apakah era sosial media sekarang yang terlalu dar-der-dor, atau terlalu banyak orang yang pengen kaya cepat, instan? Nggak tahu aku mana yang salah ini sebenarnya gitu, atau dua-duanya faktor 2 itu yang jadi pemicu adanya FOMO ini. Karena itu akhirnya ngaruh ke kehidupan pribadi mereka ya, karena uang dinginnya yang kepake. Banyak yang yang paling parah mungkin ada yang sampai minta pendapat kalau pinjol sekian dipakai buat investasi saham. Hah? Ya. Ada yang minta gitu? Yes, ada yang sampai minta pendapat. Kalau misal nih aku ngajuin pinjol misal 100 juta kayak gitu, terus wise nggak sih aku investasiin di saham dengan harapan dapat dividen yieldnya sekian, target kenaikan harganya sekian. Ini gimana konsep cara mikir generasi sekarang gitu? Padahal konsep awal investasi aja harus pakai uang dingin sebaiknya. Ini malah udah ngide gimana kalau minjol 100 juta buat diinvestasikan. Langsung ditahan kan sama minjol. Enggak, udah saya no pokoknya. Enggak, itu enggak ada wise-wise-nya gitu, enggak ada bijak-bijaknya ide seperti itu ya. Jadi ya jangan sampai ya teman-teman dengan mudahnya pinjol di era sekarang akhirnya terpikir enggak ada uang dingin, ya udahlah pinjol dulu masukin ke saham. Ya. Iya sih. Ya makanya konsepnya udah jelas gitu ya, menggunakan uang dingin. Jadi ya jangan pakai uang pinjaman jenis apapun gitu kan, itu mau ke saudara buat kayak mau pinjol kayak ini nggak boleh. Ya karena Mbak Friska ini juga sudah mengedukasi teman-teman lewat konten di Ngerti Saham itu dari tahun 2018 mulai aktif. Kenapa sih, kan nyobain 2010 nih terjun, terus akhirnya 2018 ikut terjun buat edukasi juga gitu. Sebenarnya karena after aku resign dari dunia 9 to 5 ya, maksudnya kerja corporate 9 sampai jam 5 sore, resign aku ngerasa kayak nggak ada aktivitas kayak gitu. After merit itu kayak apa nih yang bisa jadi aktivitas? Padahal portofolio udah hijau semua tuh. Tapi kan kalau kita terbiasa mungkin kerja gitu kan, kalau nggak ada aktivitas kan kayak gatel gitu ya. Jadi waktu eranya Instagram lagi naik daun kan zaman itu, ya udah terpikir aja, wah kayaknya kok seru nih mulai bikin ngedukasi. Dulu sih nggak ada istilah influencer atau ngonten kayak gitu, nggak ada ya, maksudnya istilah sharing di Instagram, bantu teman-teman investor pemula buat belajar. Nah dari itu aja sebenarnya aku iseng doang sebenarnya, nggak ada niat untuk diseriusin. Sampai sekarang follower udah 1,6 juta itu, wah nggak terbayangkan. Udah jutaan loh itu. Followersnya, dan udah berkembang dari tahun 2018, berarti ya udah 8 tahunan juga 8 tahun, betul. 8 tahun juga gitu sampai sekarang. Dan dari edukasi itu sebenarnya harapannya apa sih Mbak? Harapanku pengen bisa bantu masyarakat ya, yang mereka pengen belajar atau melek tentang keuangan investasi tapi dari bahasa yang sederhana. Ya kebetulan memang aku background emang ekonomi kuliahnya, ya masih oke lah dulu ikut seminar ekonomi, kosakatanya, diksinya masih masuk. Tapi bayangkan mereka yang tidak ada background kuliah ekonomi atau mungkin mengenyam sekolah di bidang ekonomi kan bingung ya, malah plonga-plongo gitu dengan berbagai banyak bahasa istilah dalam dunia pasar modal. Nah aku pingin bisa
deliver itu dengan bahasa yang lebih sederhana melalui Instagram Ngerti Saham itu. Ya, menambah literasi keuangan mereka juga ya, masyarakat Indonesia ini gitu kan, dengan pasar saham. Dan kira-kira dari itu semua tadi ya ada orang yang kesalahannya adalah mau memakai pinjol untuk investasi. Tapi mayoritas kesalahan investor pemula tuh apa sih Mbak sebenarnya? Mayoritas yang pertama mereka kurang mau nyari tahu, maunya to the point, nanya rekomen saham apa Mince yang buat inilah pasti naik gitu. Itu yang pertama, mungkin mager kali ya. Terus ya, maksudnya pengen instan aja tanpa mau melalui proses belajar yang cukup panjang itu gitu. Padahal ya belajar itu wajib lah, minimal cuma baca atau dengerin podcast aja kan bisa ya, kalaupun kita males baca atau beli buku kayak gitu. Itu yang pertama tuh, males nyari tahu informasi atau belajar. Kemudian yang kedua ya tadi mereka tuh minta instan aja, nyari banyak search yang mungkin jualan rekomendasi, mereka langganan subscribe dengan harapan gak perlu mikir, udah langsung eksekusi tanpa dianalisa ulang. Dan itu sering banyak terjadi juga hal seperti itu. Akhirnya nanti yang mereka salahkan ya yang mereka subscribe atau langganan gitu yang memberikan rekomendasi. Ya padahal di mana-mana kan rekomendasi pasti disclaimer on. Jadi artinya kan kita harus menganalisa ulang kalau ada istilah disclaimer on itu sendiri. Kemudian yang enggak kalah penting, pemula ini enggak mau ya mungkin memang harus belajar sabar. Baru beli saham hari ini, besoknya nanya lagi, Mince kok ini harga sahamnya masih gini-gini aja, gak naik-naik ya, kapan naiknya ya. Nah ini mungkin emang harus belajar sabar. Ada yang sampai ke Mince nanya kenapa gak naik-naik cuma gitu. Sekedar nanya, Mince kok saham ini gak naik-naik. Wow, kalau aku tahu juga kayaknya aku udah financial freedom dari tahun dulu gitu ya, kalau tahu harga saham yang pasti akan naik kapan gitu. Itu dulu lah, harus memang belajar sabar. Gak bisa kita beranggapan beli saham hari ini besok lusa seminggu ke depan langsung naik dan kita ada pecuan. Itu hilangkan mindset seperti itu ya. Jadi mayoritas kayak gitu ya, pemula-pemula ini itu, ya pada minta rekomendasi aja langsung apa betul. Gitu ya. Kalau udah beli nggak sabar. Udah beli kalau anjlok nyalahin yang itu gitu kan, yang merekomendasikannya juga gitu ya. Berarti sebagai konten creator dan edukator juga ya, bikin batasan juga nggak sih Mbak Friska gitu? Pasti. Aku paling nggak mau sih memberikan rekomendasi saham. Kalau mengulas emiten, oke, kita misal mengulas dari sisi kinerja fundamentalnya atau teknikalnya. Tapi kalau secara belak-belakan nih ngajakin orang beli saham A gitu, tidak boleh juga kan, memang dilarang OJK kan gitu untuk memberi ajakan ya, bukan memberi tapi mengajak sekumpulan gitu ya teman-teman follower untuk beli saham tertentu, nggak boleh. Aku nggak akan mengedukasi pun, aku ya tetap edukasi pada koridornya aja, selayaknya kita sharing teori-teori yang udah banyak di share di buku-buku ataupun dari Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, mindset untuk sabar ini Mbak Friska, bagaimana ya untuk bisa tidak panik di tengah ya mungkin kalau lagi marketnya crash dan sebagainya gitu, dan tetap sabar. Share dong pengalaman atau ininya, mindsetnya gitu. Yang penting kita tahu apa yang kita beli, itu dulu sih. Harusnya sih aku rasa kalau semua investor memang paham, memang tahu saham apa yang mereka beli, mereka gak akan mudah panik. Even aku pun pernah ngerasain floating loss sampai 60% itu pernah. Panik? Ya yes, tapi panik banget? Enggak. Maksudnya ya udah, karena waktu emang pandemi ya, dan ya semua harga pasti turun, floating loss dalam-dalam, ya udah. Market membaik ya membaik. Jadi memang harus paham itu dulu lah. Kita harus tahu apa yang kita beli, dan udah pasti itu dana dingin, harusnya udah nggak bakal panikan. Tingkat keimanannya atau kepercayaan kepada emiten saham yang dibeli emang harus
tinggi ya. Tinggi. Ini karena memang kita paham. Susahnya di awal memang harus tricky kan milih-milih sahamnya. Tapi enak di akhir nanti. Ya artinya maksudnya sekali ribet di awal kita analisa untuk meyakinkan ini kita beli emiten yang tepat, tapi setelah kita beli udah kita santai. Ya udahlah pokoknya kita udah punya target, emitennya naik sekian-sekian kita jual, selama belum tercapai ya udah biarin aja. Berarti untuk pengambilan keputusannya Mbak Friska juga cukup lama dong untuk menganalisa dalam memilih walaupun nggak sampai sedetail banget, tapi ya at least luar-luarannya kita kulit-kulitin lah gitu. Lebih ke intuisi atau emang based on data. Ya pakai historical aja lah. Misal kita mau investasi jangka panjang, ya cocoknya kita ambil data mungkin historical 5 tahun terakhir kayak gitu. Pernah ada pengalaman yang bisa jadi pelajaran juga nggak sih ketika menghadapi market crash ini? Mungkin ada pernah ada apa ya, entah kesalahan yang bisa jadi pelajaran juga gitu. Kesalahan yang bisa jadi pelajaran, mungkin dulu aku lebih kurang bisa money management. Jadi beberapa kali aku ngadepin market crash itu dalam posisi aku nggak punya liquid cash. Jadi kayak nyesek banget, sedih banget, nggak bisa serok harga-harga saham atau emiten yang lagi diskon. Itu semoga sih nggak banyak yang mengulangi hal-hal kayak gitu. Jadi money management di portofolio pun ternyata sepenting itu ya. Di luar ilmu money management untuk keuangan kita sendiri, tapi ternyata portofolio investasi pun juga kita harus pinter-pinter manage. Liquid cash harus tetap kita jaga, walaupun nggak selalu kita pakai, tapi untuk hal-hal tiba-tiba krisis kayak gini tuh kepake banget. Ya, jadi semenjak itu emang lebih ketat ya dan disiplin dalam money managementnya ini. Betul. Dan dalam mengambil keputusan investasi tuh indikator apa aja sih biasanya yang Mbak Friska pertimbangkan gitu dalam memilih suatu emiten? Kalau dalam memilih suatu emiten, aku pastikan dulu sektornya ya. Maksudnya kita mau prefernya lebih ke sektor mana nih? Misal untuk jangka panjang, apakah ambil sektor-sektor yang defensif? Oke lah. Oh, sektor defensif kita screening lagi mau ambil yang apa, banking kah, apa consumer good kah, atau telekomunikasi kah, atau yang mungkin nanti growth sektor ya, misal kayak teknologi atau yang berhubungan dengan data, AI segala macem. Kita tahu dulu lah sektornya mau apa, baru nanti kita kan bisa mengerucut emitennya mau apa. Nanti kalau udah kepilih nih, oke, mau fokus sektor consumer. Kan sektor consumer ada banyak ya. Oh, kita mau pilih yang seperti apa, yang dividen yieldnya berapa persen minimal. Ya kita screening lagi. Jadi nanti otomatis akan semakin mengerucut. Mungkin tinggal 4 atau 5 emiten yang jadi watchlist kita untuk beli. Jadi sebenarnya analisa saham itu nggak rumit. Apalagi kalau misal teman-teman malas nih, cara paling gampangnya malas analisa saham hampir 1000 di bursa, kan banyak ya. Manfaatin aja indeks saham, kan ada banyak. Kita pilih aja mungkin indeks yang paling liquid dengan kinerja fundamental yang cenderung baik. Misal IDX 30 ya, IDX 30, jadi udah langsung tuh terscreening 30 emiten yang terbaik di Bursa Efek Indonesia dengan fundamental kinerja yang oke. Nah dari 30 itu tinggal kita pilih aja screening, mau pakai takaran yang yield dividennya di atas 3% atau mau yang rata-rata kenaikan per tahunnya berapa harga sahamnya. Nah itu kita tinggal tentukan. Jadi nggak perlu harus analisa satu-satu. Apakah selama ini aku analisa satu-satu? Enggak. Iya, aku lebih banyak mengandalkan dari atas ke bawah ya. Entah itu ambil salah satu benchmark index atau kita ambil sektoralnya dulu gitu. Oke. Terus untuk menyaring noise yang ada di sekitar kita tuh, wah, noise ini banyak ya, kayak medsos juga mengalir. Iya, sosial media, berita juga kadang hoax ya, nggak tentu based on data. Aku lebih cenderung kita cross check aja sih ya. Noise ini kan maksudnya di sosial media kita kadang nggak bisa bedain sekarang ya hoax atau enggaknya. Ya mau nggak mau kita cross check dengan data gitu ya, data di emiten tersebut. Oh ada berita nih rumors emiten A bla 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 bla. Ya kita cross check aja ke websitenya kah, atau mungkin di ininya yang dipublish ya, yang di website, apakah memang iya datanya seperti ini ya. Kalau nggak ada ya udah kita berarti anggap itu hoax. Jadi nggak usah terlalu kedistraksi ya dengan adanya sosial media ataupun ya banyaknya berita-berita di media sekarang ini. Tapi berarti Mbak Friska sudah melatih diri untuk tidak mudah terdistrak ya. Dengan Ya tadi itu apapun itu. levelnya tuh udah yang cuek.
Nah, kalau cuek tuh berarti ada hobi yang di jalan juga nggak sih Mbak Priska? Kenapa? Ada untuk biar bisa cuek gitu dan tidak mudah terdistraksi gitu ya. Ada hobi yang dijalanin juga gitu. Ada, nonton drama Cina. Oh. Jadi daripada mantengin apa Dracin. iya, maksudnya daripada mantengin chart pusing sendiri panik gitu, nonton Dracin. Iya, Oh gitu. mending nonton pada yang pakai hanfu aja deh, ganteng-ganteng ya. Bisa aja ya, tapi mungkin itu bisa dicontoh ya, gunakan hobi kalian gitu untuk biar tidak mudah panik dan mengambil keputusan yang jadinya kalau panik kan suka ngambil keputusan yang rasional ya. Pernah nggak sih Mbak Priska ngambil keputusan yang tidak rasional? Ya dulu waktu masih awal-awal tentu sering mengambil keputusan itu nggak berdasarkan logika, tapi ya based on rumors ya, isu-isu ya, emosi terbawa sesaat kan. kayak gitu. Tapi kan lama-lama kita akhirnya ya belajar untuk menjadi investor yang realistis juga gitu. Segala apapun yang kita ambil keputusan ya kalau bisa memang based on data ataupun memang secara faktanya ada gitu. Jadi nggak cuma katanya atau sekedar rumor doang. Berarti untuk ngebedain Mbak Priska lagi mengambil keputusan yang memang rasional atau keputusan yang emang cuma berdasarkan emosi, itu biasanya ditunggu text time dulu, harus dalam keadaan untuk memastikan bertanya ke diri sendiri lagi tenang nggak nih kita gitu. butuh confirm ya, maksudnya konfirmasinya ya at least nggak langsung saat ini juga. Oh kita mungkin lihat beberapa hari ke depan dulu deh kayak gitu. Mungkin yaudah kita lihat 3-4 hari ke depan dulu deh gimana kondisinya nanti gitu. Jadi nggak langsung saat itu juga, sambil mengamati gitu ibaratnya kita. Oke, untuk memastikan bahwa memang keputusan yang diambil itu ini keputusan yang rasional kok gitu, bukan cuma berdasarkan emosi yang sesaat. Mbak Priska pasti nggak langsung saat itu juga gitu ya. Pasti kan udah dari jauh hari kita kalau orang Jawa bilang tuh ancang-ancang ya. Biasanya berapa, 1 hari 2 hari? Baru bisa sampai 1 minggu. Ya Observasi dulu untuk memastikan semuanya teranalisa gitu betul. Ya. Wih, seru. Oke Mbak Priska, kalau gitu pesannya deh nih buat para investor gitu. Pertama, investor yang mungkin sekarang mereka termasuk pemula, terus lagi situasinya lagi kayak gini gitu ya, sama investor yang emang belum calon investor kali ya, yang sekarang pengen masuk tapi ini bisa nggak ya gitu, ragu-ragu. Ya begini ya teman-teman ya, ada kalanya market itu emang nggak ramah. Ya seperti sekarang, anggaplah emang market itu nggak ramah. Tapi percaya nggak percaya, kita tuh mentalnya nanti akan terbentuk ya gurunya dari market itu sendiri sebenarnya. Ya mental kita terbentuk, psikologi kita terbentuk dengan baik. Ya kita banyak belajar dari market itu sendiri. Artinya ya kita harus learning by doing. Ya mau nggak mau dipaksa aja ya, harus belajar learning by doing di market, baca teori, praktekin, begitu aja seterusnya, konsisten, sabar, itu akan jadi kunci utama kita punya umur investasi yang panjang di market. Karena kan nggak semua umur investasi orang itu akan sama ya, ada yang tahan banting kayak aku mungkin ya, ada juga yang gampang loyo, udah nyerah, nggak mau investasi lagi. Dan perjalanan investasi ini akan panjang, tidak hanya 1, 2, 3 tahun ya, tapi memang butuh konsistensi kita ya. Bisa dibangun dari mana ya, kita harus menjaga tujuan finansial kita juga. Selama kita punya tujuan finansial yang jelas, yang tertakar, kita pasti akan terus semangat investasi kok. Oke, jadi set goalnya kalian apa? Karena Mbak Priska pun optimistis nih ya dengan masa depan market Indonesia ke depan cerah. Jadi mungkin kalau yang ragu-ragu, insya Allah bisa lah ya. Betul. Siap. Thank you Mbak Priska. Thank you juga Mbak Rizka. Sudah sharing bersama kita di sini, dan demikian Cuanomics kali ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Bye.